Saudari-saudara, ibu bapak, anak-anak remaja, serta orang tua yang disayangi Tuhan. Selamat pagi, selamat jumpa dalam sukacita karena Tuhan selalu menyertai hidup kita. Lebih-lebih pagi ini, kesegaran dianugerahkan kepada Tuhan. Kesehatan juga dianugerahkan kepada Tuhan. Semoga teman-teman yang masih sakit hari ini lebih sehat, lebih segar dari kemarin. Mari kita persembahkan kepada Tuhan, lalu kita juga satukan sukacita itu dengan sukacita gereja. Sukacitanya apa? Hari ini kita merayakan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu 15 Agustus 2021, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kita akan mendengarkan Injil suci menurut Lukas, bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, ibu bapak, rekan-rekan sekalian, anak muda, semoga hari ini sungguh-sungguh hati kita dipenuhi dengan sukacita surgawi. Nah, untuk membantu merenungkan keagungan Bunda Maria yang kita rayakan ini, barangkali saya bisa sedikit mengenang apa yang belum lama ini terjadi. Bagi yang senang olahraga, kita baru saja selesai menyaksikan Olimpiade Tokyo tahun 2020. Dan kontingen Indonesia membawa pulang medali emas dalam cabang bulu tangkis ganda putri. Siapa mereka? Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Kemenangan mereka tentu melalui perjuangan yang berat. Mereka berdisiplin untuk latihan. Dia meninggalkan kesenangan sendiri untuk memberi waktu persiapan yang pantas supaya nanti siap berhadapan dengan lawan-lawan tanding yang lebih handal. Tetapi mereka siap dengan mantap. Kesenangan sendiri kadang-kadang perlu disingkirkan dulu. Seperti katanya,
Gracia itu baru bulan Desember yang lalu itu nikah. Nah, mestinya kan sesudah nikah itu ada bulan madu, mana ke Bali atau ke luar negeri atau apa. Tetapi justru di sini Gracia lebih mengutamakan persiapan diri untuk menyambut momen yang besar itu, Olimpiade 2020. Dan mereka berdua, perjuangan mereka, latihan yang gigih dan disiplin tidak sia-sia. Mereka mencapai kemenangan. Lalu tentu disambut oleh sebagian besar warga Indonesia. Mereka bersorak-sorai, mereka mengungkapkan macam-macam sukacita itu dengan macam-macam bentuk. Ada yang teriak-teriak, ada yang bernari-nari dan sebagainya. Lalu mereka juga diapresiasi, dihargai oleh begitu banyak pihak. Bahkan sewaktu mereka selesai bertanding, Bapak Joko Widodo, Presiden kita, video call dengan mereka. Aduh, senangnya luar biasa. Dan ucapan terima kasih itu, pujian itu membesarkan hati mereka, semakin memenuhi hati mereka dalam sukacita. Dan juga Bapak Presiden mengatakan sampai ketemu di istana. Waduh, sampai ketemu di istana, luar biasa, diundang ke istana Presiden. Ya, ini merupakan apa? Merupakan penghormatan, merupakan apresiasi, pujian dan syukur karena keberhasilan setelah kerja keras sekian lama. Dan pujian itu, penghargaan itu juga macam-macam instansi memberi hadiah dan sebagainya dan sebagainya. Sungguh-sungguh luar biasa keagungan Allah yang hadir dalam kemenangan mereka berdua. Nah, kalau hari ini gereja merayakan Bunda Maria diangkat ke surga, ini juga merupakan suatu penghargaan, suatu penghormatan, suatu apresiasi dan syukur atas anugerah Allah berupa Bunda Maria yang sedemikian kita akui kedekatannya dengan kita semua. Ya. Bunda Maria juga karena kemenangannya, maka dia juga kemudian dianugerahi penghargaan apa? Diangkat ke surga, masuk dalam kemuliaan sebagai Ratu Surga. Kemenangan yang utama itu karena apa? Karena dia setia kepada kehendak Tuhan. Bunda Maria yang dari awal itu sudah menyanggupi untuk menjadi ibu Tuhan, semenjak malaikat Gabriel memberi kabar kepada Bunda Maria, dan Bunda Maria akhirnya setelah bergumul, mengolah batin dan sebagainya, Bunda Maria menyanggupi, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sejak saat itu, Bunda Maria selalu ada di dalam koridor rencana Tuhan. Tidak mudah menjadi Bunda Yesus, mendampingi Yesus, mengasuh Yesus, supaya Yesus menjadi pribadi yang kuat, supaya Yesus sungguh-sungguh akhirnya juga menemukan dirinya, dia diutus Tuhan untuk menjadi penyelamat, supaya juga keutamaan-keutamaan hidup ditanamkan dalam diri Yesus, sehingga Yesus juga menjadi orang yang rendah hati sedemikian dan akhirnya menjadi teladan kerendahan hati. Saudara sekalian, Bunda Maria menang karena mempertahankan kesetiaan akan kehendak Allah. Menerima tugas yang berat, menerima kehadiran penyelamat Yesus,
dalam rahimnya, melaksanakan, mengasuh dan mendampingi Yesus, sungguh-sungguh sesuatu yang tidak gampang untuk dilaksanakan. Tapi asuhan penuh kasih Bunda Maria menghantar Tuhan Yesus menjadi penyelamat dan penebus dosa. Kemurnian jiwa Maria dan ketulusan serta kesempurnaan kasih Bunda Maria membuat Yesus dengan sebulat hati melaksanakan tugas penyelamatan manusia. Sekedar contoh kedekatan Bunda Maria dengan Yesus. Di bait Allah, Bunda Maria mempersembahkan Yesus kepada Tuhan supaya diberkati, supaya menjadi persembahan milik Allah. Juga dalam ibadat Paskah di Yerusalem, tanggung jawab seorang ibu dekat dengan anak. Sewaktu Yesus hilang, Bunda Maria tidak lupa mencari dengan susah payah dan akhirnya menemukan. Dan di situ juga terjadi suatu paham baru, suatu pencerahan bagi Bunda Maria. Oh ya, anakku ini harus berada di dalam perkara Allah. Aku harus tahu itu, aku harus memahami, aku harus mendukung dia itu. Dan juga sewaktu perkawinan di Kana, Bunda Maria tanpa diminta, tanpa disuruh, itu melaporkan kepada Yesus bahwa keluarga pengantin itu kehabisan anggur. Lalu duet mereka antara Yesus dan Bunda Maria akhirnya membawa suatu kebahagiaan. Pengantin itu menjadi bahagia secara penuh, tidak ada rasa malu sedikit pun di tengah masyarakat. Dan itulah, dengan demikian Bunda Maria ikut membuka siapakah Yesus itu, menampakkan kemuliaannya dalam membuat mukjizat. Lalu juga dalam jalan salib, sewaktu Yesus susah payah jatuh bangun memikul salib, Bunda Maria menjumpai Yesus di dalam penderitaannya itu dan memberikan support, dukungan dan hiburan supaya Yesus akhirnya juga kuat sampai Bukit Golgota. Dan puncaknya ialah sewaktu Yesus disalib, Yesus melihat di bawahnya itu ada ibunya, saudara-saudaranya, dan juga Yohanes. Kata-kata Yesus yang terakhir inilah, ini juga sungguh-sungguh penting. Yesus melihat Bunda Maria lalu mengatakan, menunjuk kepada Yohanes, inilah anakmu. Dan kepada Yohanes mengatakan sesuatu, menunjuk kepada ibunya, itulah ibumu. Dan dengan demikian berarti Bunda Maria juga menjadi bunda kita, bunda gereja, bunda orang beriman, termasuk Anda dan saya. Karena itu, kalau Yesus itu menang atas maut, ini juga tanda kemenangan Bunda Maria yang setia sampai akhir. Kalau Yesus juga meneguhkan orang-orang yang mengikuti jalan salib dengan kerendahan hatinya, ini juga berarti kemenangan Bunda Maria yang terus mempertahankan kerendahan hatinya sampai akhir hayatnya dan sebagainya itu. Karena itu pantaslah kalau kita juga menganugerahkan medali emas kepada Bunda Maria, mengalungkan keagungan dan kemuliaan sejati kepada Bunda Maria yang menang bertanding melawan dirinya sendiri, yang kadang-kadang itu begitu mengganggu, banyak menggoda dan sebagainya. Tetapi kepentingan Allah diutamakan, lalu dengan daya ilahi Bunda Maria sungguh-sungguh taat, setia sampai akhir hayat, konsekuen dengan apa yang dijanjikannya. Aku ini hamba Tuhan.
Terjadilah padaku perkataanmu, dan itu menggema saat Bunda Maria diangkat ke surga. Semoga kemuliaan Allah yang dianugerahkan kepada Bunda Maria juga kelak boleh kita terima. Kita boleh nyusul Bunda Maria masuk ke dalam kemuliaan abadi. Semoga harapan kita direstui dan diberkati Tuhan. Terima kasih.